Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Sudah lama banget ya guys ya kita nggak ngelanjutin segmen ini, yaitu segmen tentang Sadapin Tech News. Yang dimana di segmen ini kita akan ngebahas seputar kabar terbaru dari dunia gadget yang pastinya up to date. Sadapin Tech News kali ini datang dari beberapa informasi mengenai MIUI 12.5 Enchant yang dikabarkan baru saja keluar dan rilis di region global. Lalu ada bocoran spesifikasi mengenai Tecno Camon 18 Premier. Ya, sebelumnya memang kita sempat nge-review HP dari Tecno ya guys ya, dan itu sangat memuaskan banget. Lalu ada bocoran mengenai spesifikasi dan tanggal launchingnya si Redmi Note 11 series. Ada juga info mengenai update One UI versi 4 beta 3. Sampai dengan Xiaomi yang mengatakan penurunan penjualan produk di kuartal ketiga di India. Jadi kita akan ngebahas semuanya dalam satu video kali ini. So daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Jadi langsung aja kita pembahasan yang pertama, yaitu MIUI 12.5 Enchant. Belakangan ini, Xiaomi sedang fokus ke permasalahan MIUI 12.5 yang banyak isu dan bug. Bahkan awalnya saya kira MIUI 13 akan launching segera, tapi Xiaomi menunda hal itu dan merilis untuk versi terbarunya lagi, yaitu MIUI 12.5 Enchant. Nah, kabarnya MIUI 12.5 Enchant ini baru aja dikabarkan launching secara global, dan itu masih tahapan MIUI pilot tester. Nah, terutama untuk device Redmi Note 9 dan juga Redmi 9 nih yang mengatakan akan siap launching guys ya untuk MIUI 12.5 Enchant ini. Tapi ini masih tahap beta dan masih only tester. Jadi masih ada beberapa hari ke depan untuk menantikan kehadiran MIUI 12.5 Enchant ini. Karena setelah tahap tester ini, maka nantinya akan masuk ke tahap beta. Setelah itu masuk ke tahap stable, yang dimana nantinya kita bisa nikmatin MIUI 12.5 Enchant ini. Jadi nggak sabar ya guys ya. Apakah MIUI 12.5 Enchant ini lebih bagus daripada MIUI 12.5? Sekarang tugas kita tinggal menunggu aja kehadiran MIUI 12.5 Enchant. Kabar selanjutnya datang dari Tecno Camon 18 Premier. Sebenarnya HP ini udah launching di global sana dengan membawakan spesifikasi yang sangat menarik nih kalau misalnya kita bahas. Untuk SoC-nya sendiri, HP ini menggunakan MediaTek Helio G96, penerus dari MediaTek Helio G95. Pabrikasinya pun juga masih sama, yaitu pabrikasi 12 nanometer. Yang dimana saya sebelumnya belum pernah coba sih ya SoC ini, yaitu MediaTek Helio G96. Tapi kalau misalnya kita lihat posisinya ini sepertinya bakalan setara dengan Helio G95 ya guys. Lalu untuk layar sendiri ya, HP ini pakai tipe panel AMOLED dengan dukungan 120 Hz dengan kecerahan yang bisa di-push hingga 550 nits, dan pastinya udah beresolusi Full HD Plus ya guys ya. Jadi harusnya udah manjain mata banget nih. Baterainya sendiri kapasitasnya cukup besar, yaitu 4750 mAh dengan dukungan fast charging hingga 33 watt, yang menurut saya ini masih standar banget ya untuk kecepatan chargingnya. Lalu kameranya sendiri, HP ini memiliki konfigurasi triple kamera dengan kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa periskop dan 12 megapiksel untuk lensa ultrawide. Sepertinya memang ini udah masuk ke tren HP-HP yang memiliki sensor periskop. Padahal kalau menurut saya sensor periskop itu nggak terlalu berguna banget kalau misalnya HP-nya di bawah 10 jutaan, karena hasilnya bakalan burik ya guys ya, seperti game sebelah itu. Ya mungkin ini terinovasi dengan Infinix Zero X series yang memiliki sensor periskop 60 kali zoom. Untuk harga sendiri belum tahu pasti nih, tapi yang jelas kalau misalnya kita lihat dari masalah spesifikasinya, kalau menurut saya sih harganya pasti di atas 3 jutaan karena spesifikasi yang ditawarkan sangatlah menarik ya guys ya. Tapi jujur, saya lebih tertarik dengan desainnya dari HP ini. Desainnya mengingatkan saya dengan Realme GT Master Edition. Semoga HP ini cepat masuk ke Indonesia dan kita bisa nge-reviewnya ya guys. Kabar selanjutnya datang dari Redmi Note 11 series. Sebelumnya saya minta maaf banget nih karena baru sekarang kita bisa ngebahas Redmi Note 11 series. Soalnya memang agak kurang percaya sih guys ya, kenapa Xiaomi cepet banget untuk ngeluarin seri Redmi. Padahal baru kemarin Redmi 10 keluar dan sekarang udah ada aja rumor Redmi Note 11 series. Ya sangatlah membingungkan ya guys ya. Redmi Note 11 dirumorkan akan launching di bulan ini, yaitu di tanggal 28 Oktober dengan membawa perubahan yang fokus ke masalah layarnya, dan juga
nantinya bakalan bertepatan dengan launchingnya Redmi Watch 2, yaitu smartwatch yang akan menggunakan panel AMOLED. Varian yang Pro dikatakan akan menggunakan SoC dari Dimensity, yaitu 920. Yang kita tahu sendiri ya, bahwa SoC dari MediaTek dengan seri Dimensity nggak usah diragukan lagi. Pastinya sangatlah powerful. Lalu untuk layarnya sendiri, HP ini menggunakan panel OLED dengan refresh rate 120Hz dan baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian cepat hingga 67 watt. Tapi rumor yang beredar katanya 120 watt. Nantinya kita bakal lihat aja. Terus juga kamera utamanya sendiri, HP ini memiliki megapiksel yang cukup besar, yaitu 108 megapiksel ya guys ya, sama seperti Redmi Note 10 Pro. Lalu seri yang biasanya yaitu Redmi Note 11 akan menggunakan SoC dari Dimensity juga, yaitu 810. Layarnya sendiri menggunakan panel LCD, artinya belum menggunakan panel AMOLED. Tapi tenang aja, layarnya ini udah mendukung 120Hz refresh rate. Baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 33 watt. Dan kameranya sendiri akan memiliki resolusi sebesar 50 megapiksel. Resolusi ini sama seperti Redmi 10 ya guys ya. Lalu untuk harga sendiri kalian bisa lihat di tabel berikut ini. Tapi kalau saya pribadi, saya kurang struck ya dengan Redmi Note 11 ini, yang seri biasa, bukan seri yang Pro, karena membawa spesifikasi yang biasa aja. Tapi SoC-nya sih harusnya menarik ya guys ya. Tapi saya cukup apresiasi lah dengan Xiaomi yang cepet banget launching HP dengan seri Redmi. Wah, jadi nggak sabar ya guys ya untuk menunggu kehadiran Redmi Note 11 series. Karena kalau misalnya kita lihat, Redmi Note 10 udah menjadi almarhum. Mungkin dengan hadirnya Redmi Note 11 akan mengubah tampilan dari seri Redmi Note. Apalagi saya sangat suka dengan desainnya dari Redmi Note 11 Pro yang desainnya itu mengotak untuk bagian framenya. Kabar selanjutnya datang dari One UI 4 Beta 3 yang secara resmi menghapus beberapa iklan dan juga beberapa aplikasi yang ditingkatkan. Hari ini Samsung mulai meluncurkan beta ketiga dari Android One UI 4 yang akan datang di Korea Selatan. Ada juga beberapa penghapusan iklan lengkap yang ada di One UI versi 4 ini, serta juga animasi yang tampil lebih baik dan widger yang tampil lebih oke. Selain itu ada beberapa perbaikan bug yang sebelumnya ada di One UI versi 3. Ya, semoga dengan update-nya One UI versi 4 ini Samsung makin terbebas dari bug, nggak seperti UI sebelah. Kabar selanjutnya lagi-lagi datang dari Xiaomi yang mengatakan penjualan mereka turun hingga 5% di kuartal ketiga di India. Berdasarkan data yang terbaru, pengiriman smartphone ke India turun hingga 47,5 juta unit pada periode Juli sampai September dibandingkan dengan tahun lalu yang bisa tembus hingga 50 juta pada periode yang sama. Hal ini terjadi karena kesulitan rantai pasokan sebagian segmen entry level. Pendapat saya, mungkin warga India mulai beralih brand lain ya guys ya. Mungkin muak dengan bug yang ada di MIUI 12.5. Tapi harusnya nggak ngaruh sih. Oke guys, itu dia Serapin Tech News kali ini. Jika kalian punya informasi lainnya seputar dunia gadget, bisa langsung tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Jika teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno. Jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. UI 12.5 engines paling ditunggu-tunggu sih. Tapi kalau misalkan banyak bug sama aja. Buang-buang kota.